Pernahkah kalian dipanggil dengan nama julukan tertentu, lalu saat kalian ingin protes malah dijawab bercanda doang kok, baperan. Tapi sekarang candaan itu pindah ke layar HP. Apakah itu benar-benar tidak menyakitkan? Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di bawah umur Jawa Timur yang diduga menjadi korban perundungan teman sekolahnya. Sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Halo, selamat datang di podcast Suara Sekolah. Hari ini kita akan membahas batas tipis antara candaan dan kekerasan psikologis di dunia digital yang lebih sering dikenal dengan cyberbullying. Sudah hadir bersama kita narasumber yang ahli itu bidang ini. Kita sambut saja Mas Zaki. Halo Mas. Baik. Ya, jadi begini Mas. Banyak orang berpikir bullying itu harus ada kekerasan yang menggunakan fisik. Apakah itu benar? Sama sekali tidak. Bullying itu adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk menyakiti orang lain. Cara berulang dan membuat korban merasa tertekan hingga depresi. Iya. Di era modern, bullying sering terjadi tanpa sentuhan fisik, seperti ajakan di media sosial, komentar soal fisik di kolom komentar, hingga pengucilan dari grup chat. Jadi gitu. Ya. Jadi dalam intinya bullying itu sesuatu hal yang menyakiti, diulang terus-menerus dan membuat tertekan. Ya, betul sekali. Lalu ini Mas, seringkali kan pelakunya bilang cuma bercanda ya. Ya, Apakah itu dibenarkan? betul. Masalahnya banyak pelaku merasa itu hanya sebuah candaan, sementara korban merasa terhina dan terluka. Dalam bullying modern, si pelaku bahkan tidak melihat langsung air mata korbannya karena terhalang layar ponsel. Itu ya Mas. Ya, Lalu siapa sebenarnya yang menentukan sebuah tindakan itu masuk kategori bercanda atau sudah jadi bullying? jawaban sederhananya aja ya. Ya. Perasaan orang yang menerima tindakan tersebut. Berarti korbannya yang ya. Oh. Oke. Jadi gitu ya. Oke. Bayangkan ada seorang siswa yang setiap hari diberi julukan merendahkan di grup WhatsApp. Awalnya dia diam saja. Namun bagi korban, itu adalah tekanan mental yang terjadi setiap hari yang bisa membuat prestasinya menurun drastis. Betul juga ya. Psikologis kayak gitu bisa mengaruh ke mental juga ya Mas ya. Ya, Kasihan juga kalau dia kayak gitu.
Mas Zaki ada pengalaman-pengalaman apa gitu, mungkin teman atau Mas Zaki pribadi ya kan pernah mengalami? Sebenarnya saya sih pernah dulu waktu SD ya. Itu karena alasannya simpel saja sih. Ya kayak introvert gitulah, Oh, jarang komunikasi ya. lanjut. Lalu Eh, diapakan di situ Mas waktu SD? Bulinya bentuk apa? Fisik atau secara lisan? Ya biasanya sih lisan bisa, fisik bisa. Paling sering? Paling sering sih fisik sih mas. Fisik. Iya. Ngeri. Soalnya dulu saya itu kecil. Oh, kecil. Iya, pendek. Jadi apa ya? Jadi bulan-bulanan sama yang Iya. besar-besar. Iya. Oh, gitu. Bisa gitu juga. Oh, gitu tak. Kalau saya sih dulu juga pernah sih mas, tapi nggak bertahan lama, itu nggak tahu yang gue udah nggak bertahan. Kelas berapa itu mas? Itu waktu kapan ya? Waktu SD kalau nggak salah. Oh iya SD. Oh iya sama berarti senasib kita. SD. SMP itu udah beda lagi kalau sama. Iya. Itu waktu SD itu saya jadi gini guys, apa ya, ya dulu saya juga kecil gitu kan ya, saya juga kecil. Ada satu orang yang ya main fisik lah sama saya. Tuh setelah tes, pas setelah tes, itu masih ada gurunya itu toh main fisik ke saya. Oh. Tapi dulu tuh aku bener-bener berani, gimana ya, maksudku nggak ngurus kalau sana ninju ya aku ninju, Oh. sana dorong aku dorong. Berani berarti ya. Berani. Enggak saya. Udah dulu bagaimana itu? Nah, jadi itu di situ tuh dia dorong saya setelah tes, gak tahu kenapa alasannya. Mungkin ya cuma ngajak bercanda mungkin, tapi itu udah kayak apa sih saya kan ya kan udah nggak enak di situ rasanya, udah kayak nggak bersahabat. Terus lah ya udah tak dorong balik, terus sana malah nggak terima, malah dorong aku lebih kuat toh, tak dorong lagi lah. Waduh. Sampai jatuh kena meja, nangis orangnya. Ya udahlah, aku disamperin guru itu yang ada di sana tuh, tak apa ya, ditanyain lah di sana, ditanyain banyak ya. Mungkin karena saya di sini host, jadi nggak harus menceritakan pengalaman kayak gini. Ya, harusnya saya itu. Nah, ya harusnya Anda. Lanjut ya. Ya lanjut. Bisa nggak dijelaskan lebih dalam seberapa bahayanya dampak dari bullying modern ini? Oh sangat serius itu. Dampaknya bisa berupa stres dan kecemasan. Korban bisa merasa rendah diri, mengalami depresi, hingga menarik diri dari pergaulan. Fatal banget itu. Ya itu fatal banget itu. Bahkan ada yang sampai putus asa dan memiliki keinginan untuk berhenti sekolah karena merasa tidak aman. Ya, sepertinya emang benar gitu sih. Ya. Jadi apa pesan untuk Mas Zaki untuk teman-teman di luar sana? Jadi pesan saya, jika kamu merasa candaanmu membuat orang lain tidak nyaman, berhentilah. Jika kamu menjadi korban, berbicaralah kepada orang yang
kamu percaya seperti guru, wali kelas, keluarga, atau teman. Dan bagi kita yang melihat, jangan hanya menjadi penonton karena sikap diam justru memperpanjang luka. Terima kasih sudah berbagi hari ini. Gunakan kata-kata yang baik, hargai perbedaan, dan jadilah teman yang aman. Sampai jumpa di episode berikutnya di podcast Suara Sekolah.